Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu ya, tanggal 6 November 2024. Kita bahas dulu penerusan outlook dari video yang kemarin ya. Dari segi fundamental malam ini tuh kosong sebenarnya, lebih ke cenderungan ke dampak dari politik atau pemilihan presiden dari Amerika ya, dimana kemungkinan besar itu Trump yang menang. Jadi ada potensi kedepannya itu indeks dolar atau USD itu berpotensi menguat lebih lanjut ya. Kalau kita lihatin dari segi teknikalnya pun penurunannya ya kurang lebih itu harga ketika kedorong ke bawah itu ketahan di level area support ke dua weekly ya, kurang lebih pas di level area tersebut ada gap dan langsung lari ke atas. Zona pantaunya untuk minggu ini itu berada di 105.43 sampai dengan 105.67 ya. Tidak menutup kemungkinan kalau dampak daripada politik ini terus berlanjut, kemungkinan R4 bisa jadi dijebol. Tetapi kalau dari segi teknikalnya ya, terlepas dari dampak dari pemilu, harusnya jebol atau tidak jebol ketika harga mencapai level area tersebut ya, harusnya ada koreksi dari segi time frame kecilnya baru upset kembali. Nanti kita liatin progresnya. Cuman untuk saat ini indeks dolar saran saya adalah jangan dilawan terlebih dahulu. Ada potensi ini mungkin kecenderungan akan lanjut ke atas, tetapi jangka panjangnya tidak menutup kemungkinan 107 108 ini akan dicapai. Nanti kita liatin aja progresnya. Cuman nggak akan langsung ya, bertahap, tetapi hati-hati aja nanti di Jumat dini hari juga ada FOMC yang akan merilis suku bunga, akankah dipangkas atau tidak. Kemungkinan dampaknya sih kecil ya, meskipun ada pemangkasan. Kalau kita lihatin dari dampak dari pemilu sebesar ini, kemungkinan nanti kalaupun ada dampak koreksi itu mungkin hanya sebatas sementara sebelum upside kembali. Selanjutnya untuk gold ya, pergerakan untuk gold ini ya sadis banget. Pergerakan ini lebih dari 500 pip ya untuk hari ini, terlalu sadis. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya ya, open market kemarin itu sebenarnya kan di support pertama weekly. Perhatikan kenaikannya kemarin ya, antisipasinya ada dua level area di video yang sebelumnya yang saya bahasin. Ketika rejeksinya di 2725 ada potensi harga kedorong ke atas. Dua level area yang masih dipantau 2750 maksimum, kalaupun lebih itu nggak jauh-jauh di level area 2759 sampai dengan 2765 lah, kurang lebih di antara level area tersebut. Tetapi dua kali harga di retest kurang lebih pas di level area 2749.52 atau pembulatannya di 2750, dan harga saat ini ya drop secara signifikan. Kalau kita lihatin penurunannya yang pertama tadi, ini saya pecah dulu dari segi time frame M15 untuk hari ini. Sentuhan pertama di level area support ke 2 weekly, kurang lebih itu harganya pas di 2703 ya, kurang lebih. Dan harga ini kan langsung rejeksi ke atas tetapi tidak mampu break di atasnya level area 2735 kembali, dan harga ini kan penurunan balik ke bawah. Posisi harga saat ini tuh masih belum valid ya, tetapi dipasin di zona tengah atau sebagai pivotnya 2697. Ini juga saya antisipasi di video yang kemarin ya. Kalau misalkan dampak dari pemilu itu nanti berlangsung, bisa aja level area 2703, 2797 yang akan menjadi target terdekat, maksimum kurang lebih mendekati level area 2674 dan 2670. Akankah dicapai atau tidak, we don't know. Tetapi waspadai aja. Untuk saat ini ya, kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, harga ini volatility-nya sangat tinggi untuk hari ini, mengingat dampak dari pemilu itu masih berlangsung dan masih belum selesai. Untuk sementara, harga ini kan ketahan di level area pivot monthly yang berada di 2697 ya, kurang lebih harganya pas. Tetapi ini masih belum valid. Ini masih pemberhentian sementara. Akankah ini nanti reversal dari segi time frame kecilnya atau koreksi ke atas atau membuat base? Kalau misalkan membuat base, hati-hati, bisa aja langsung nembak ke bawah. Targetnya adalah 2674 sampai dengan 2670 itu kalau lanjut langsung ke bawah. Tetapi kalau misalkan bergerak balik ke atas, kemungkinan level area 2725 sampai dengan 2721 ini yang akan menjadi target koreksinya dari segi time frame kecilnya. Kalau misalkan mampu menahan pergerakan ya, ada dua skenario. Ini koreksi dulu ke atas, lanjut ke bawah, atau dia membuat base drop ya, maksudnya ke bawah baru upset kembali. Untuk planning di outlook kemarin TP1 harusnya udah keluar ya, yang ancang-ancang swing untuk cari ancang-ancang setup selnya. Tetapi untuk saat ini sih hati-hati. Terus terang saya menjadi ragu kembali, akankah nanti dampak di hari Jumatnya ketika FOMC memangkas suku bunga sebesar 25 basis point. Itu terus terang untuk saat ini saya masih ragu ya. Saya butuh pola lanjutan yang akan terbentuk sampai dengan besok malam ya. Yang saya khawatirkan ini nanti FOMC memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, meskipun pernyataannya itu ada nada-nada dovish ya, dia cuma spek ke atas, lanjut ke bawah untuk koreksi dari segi time frame besarnya ya. Mengingat untuk time frame besarnya daily ke atas itu sama sekali belum ada koreksi ataupun normal koreksinya untuk gold ya. Jadi hati-hati yang trade saat ini
di gold untuk buy, terus terang saya no recom terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan cari ancang-ancang setup sell, next targetnya itu kurang lebih tidak menutup kemungkinan akan mencapai level area 2674 dan 2670, mengingat batasan pantau over weekly untuk minggu ini support 3 sampai dengan support 4 itu berada di kisaran level area 2670 sampai dengan 2654 pembulatan ya. Ini batas pantau overnya kalau misalkan minggu ini kedorong ke bawah. Tetapi saat ini adalah hari Rabu, masih ada Kamis dan Jumat kurang lebih sekitar 2,5 hari lagi. Ini kalau misalkan mau kedorong ke bawah dengan cepat itu cukup waktunya, tetapi hati-hati dari segi time frame kecilnya, tidak menutup kemungkinan dia koreksi ke atas itu juga bisa terjadi. Tetapi kita lihatin dulu progresnya. Dari segi time frame 4 nanti, itu dia mampu atau tidak body candle-nya close di bawah 2697. Kalau misalkan mampu tutup body candle-nya minimal dari segi time frame 4 close di bawah level area tersebut, baru ada potensi 2674 sampai dengan 2670. Tetapi kalau misalkan masih belum mampu, hati-hati, zona atas kemungkinan akan terkoreksi dulu. Target koreksinya adalah di 2721 sampai dengan 2725, dan kemungkinan ini pergerakannya pun akan cepat ya kalau misalkan kedorong ke atas. Kesimpulannya untuk gold adalah kalau mau cari ancang-ancang setup buy, terus terang saya no recom dulu. Tetapi kalau misalkan mau re-entry sell kembali, pantau aja di dua level area di antara 2725 sampai dengan 2721, itu yang pertama. Yang kedua adalah di antara 2735. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 2735 atau pembulatan ya 2736, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Arahnya adalah cari ancang-ancang setup sell sampai dengan besok malam. Selanjutnya untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD kita bahasin dulu ya. Kenaikannya kemarin tuh kurang lebih ya, nggak tahu kenapa ini harga kok dipasing di sini sebagai story hacknya minggu lalu 1.3043 ya kurang lebih. Dan dampak dari pemilu ini terus berlangsung untuk saat ini ya. Posisi harga itu masih bermain-main di antara support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten sampai dengan history low minggu lalu 1.2843. Kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut sebagai history low minggu lalu 1.2843, ada peluang besar kemungkinan minggu ini akan mencapai level area target terdekatnya ya 1.2776. Maksimum zona pantau untuk minggu ini 1.2676 sampai dengan 1.2625 itu ada peluang besar. Tetapi hati-hati aja kalau misalkan potensial terjadi koreksi, mengingat gap di sini ini kan hari ini baru ketutup dan koreksinya itu masih belum ada. Normal koreksi itu kurang lebih ya di antara 1.2968 sampai dengan 1.2943 atau zona tengah sebagai pivotnya. Selama harga tidak mampu bergerak balik di atas zona tengah sebagai pivotnya dengan batas konfirmasi atas itu berada di 1.2968, gambaran saya adalah mending cari ancang-ancang setup sell. Next targetnya masih cukup ruang gerak untuk ngedorong GBP USD itu menuju 1.2776 untuk terdekatnya ya. Tetapi minggu ini zona pantaunya itu berada di 1.2676 sampai dengan 1.2626 pembulatan. Jadi kesimpulannya GBP USD planning adalah re-entry sell sih sebenarnya sih nggak masalah. Tetapi kalau misalkan ada rekan-rekan yang dapat entry di atas ya, stop loss setidaknya majukan sedikit di atasnya pivot, itu untuk saran dari saya. Selanjutnya untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, semua pair yang berhubungan dengan USD itu kedampak semua ya. Kalau kita lihatin gapnya juga baru ketutup hari ini, tetapi ini kalau menurut saya ya terlalu sadis sebenarnya. Tetapi ya mau gimana lagi, ini dampak dari pemilu masih berlangsung dan belum selesai. Posisi harga, perhatikan kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya ya, sentuhan pertama ketika mencapai level area support kedua weekly, kurang lebih di sini 1.0723 pembulatan. Sentuhan pertama dia kepental, tetapi dia ketahan di level area sebagai support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.0791, dan penurunan harga ini terkonfirmasi mampu tutup di bawahnya 1.0722. Tidak menutup kemungkinan untuk minggu ini kemungkinan akan mudah dicapai sebagai batasan support 3 sampai dengan support 4. Batas pantau minggu ini ya, ini ada peluang besar kurang lebih ya 75% kemungkinan akan diambil. Jadi untuk planning buy terus terang saya masih ada, kalaupun ada nanti akan saya update untuk video selanjutnya ya. Tetapi saya fokusin semua pair yang berhubungan USD. Kemungkinan contoh misalkan Euro USD ini persiapan adalah cari ancang-ancang setup sell kembali ya. Tetapi untuk rekan-rekan yang dapat harga di atas,
Kalau misalkan masih ada hold posisi ya saran saya majukan stop loss keluar sebagian posisi. Dampak dari segi pemilu saat ini ya penurunannya mendadak secara signifikan itu sudah lebih dari 200 pip. Kalau kita lihatin dari segi teknikalnya bisa aja ini terkoreksi dulu bisa aja, tetapi hati-hati zona pantau normal koreksi ya. Selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.0768, maksimum adalah 1.0791. Ini kemungkinan koreksi akan ketahan di situ dan akan melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Tidak menutup kemungkinan ini juga langsung ke bawah juga bisa ya, tetapi waspada aja, ini bukan titik ideal untuk cari ancang-ancang set upsell untuk saat ini, kecuali rekan-rekan yang sudah dapat posisi harga di atas. Selanjutnya AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD, yuk kita bahasin dulu. Gap di sini ini juga sudah ketutup ya. Kemarin juga ada sih yang di kolom komentar ya, planning sell antisipasi adalah tutup gap semua pair yang berhubungan dengan USD, dan ini sudah tercapai ya, harusnya sih profit. Tapi kalau kita lihatin perjalanannya dari segi AUD/USD dari gapnya yang ada di sini kedorong ke atas, tetapi kurang lebih dipasin kembali di level area resisten kedua weekly 0.6640, dan harga ini mendadak drop secara signifikan. Penurunannya ini juga dipasin dari resisten kedua menuju support kedua weekly. Saat ini harga balik lagi ke zona tengah sebagai pivot weekly dan belum valid ya, masih di retest. Akankah untuk hari ini mampu menahan pergerakan ketika terjadi pergerakan ke atas atau tidak? Kemungkinan ya 70% kemungkinan akan ketahan, arahnya adalah bawah. Cuman kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup sell ya, dengan kondisi momen-momen di mana USD saat ini itu menguat, kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup sell untuk AUD/USD ya, mengingat ini sudah terjadi koreksi lebih dulu, kalau mau entry sell sekarang sih sebenarnya sih nggak masalah, tetapi kalau masih wait and see terlebih dahulu, kuncinya itu berada di 0.6585, itu kuncinya. Selama harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, planning adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss harus berada di atasnya resisten pertama weekly, ruang gerak maksimum adalah sekitar 45 pip. Tetapi dari segi targetnya, history low terdekat atau sebagai acuan ya, di sini kurang lebih kan harga dipasin 0.65100 lah pembulatan ini sebagai target terdekatnya untuk TP pertama, ruang gerak sekitar 50 pip, TP maksimum itu sedikit berada di atasnya support ketiga weekly, ruang gerak sekitar 90 pip. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini belum tutup gap ya, tetapi hati-hati aja kalau kita lihatin posisi harga saat ini. Memang sih kemarin kuat ke bawah ya, karena untuk USD CAD sendiri itu dari segi time frame weekly-nya sebenarnya itu berada di pucuk atas. Jadi sideways-nya itu berada di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, kenaikan itu didominasi dengan dampak dari fundamental atau saat ini pemilu yang berlangsung. Penurunannya kemarin itu tertahan di level area bagian bawah 1.3800-an ya, tidak mencapai level area tersebut atau tidak mampu mencapai level area support ke 3 weekly, dan harga ini kan langsung mendadak balik ke arah tetapi ketahan di zona tengah sebagai pivot. Dari segi time frame H4 ataupun daily ya, ini masih belum ada konfirmasi penutupan di atasnya 1.3927. Jadi hati-hati, kurang lebih kenaikannya body candle-nya itu dipasin di level area tersebut. Jadi potensi harga kedorong balik ke bawah itu masih tetap ada, tetapi kuncinya ya sampai dengan besok malam, selama harga tidak mampu turun balik di bawah level area 1.3876 atau sebagai history low minggu lalu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Kecuali untuk rekan-rekan, kemarin sudah saya info juga ya, manfaatkan zona-zona penting yang garis-garis di sini. Di video yang sebelumnya itu sudah saya antisipasi. Perhatikan penurunannya ketika dari zona tengah atau sebagai pivot ya, kurang lebih itu juga dipasin di level area tersebut. Body candle-nya masih belum mampu tutup di bawahnya support pertama weekly kembali. Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk malam ini harga sedikit kedorong ke bawah ya, kalau menurut saya ini lebih idealnya adalah cari ancang-ancang setup buy-nya, tetapi hati-hati dari segi jarak stop loss-nya. Untuk titik entry sesuaikan ataupun tentukan masing-masing, sesuaikan dengan analisa masing-masing. Kalau untuk saya pribadi stop loss ya, kurang lebih itu sedikit berada di bawahnya 1.38600 ya, sedikit lebih lebar sebenarnya, tetapi ini ruang geraknya kurang dari 40 pip. Dari segi targetnya saya lebih prefer untuk nargetin sebagai history high minggu lalu, ruang gerak sekitar 60-an pip. Tentunya sih ini risk rewardnya lebih ideal ya, ini untuk USD CAD sampai dengan besok malam. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini saya antisipasi kemarin planning adalah cari ancang-ancang setup buy ya.
kurang lebih itu zona orange yang di sini itu juga sudah saya bahasin di video yang sebelumnya. Untuk rekan-rekan yang dapat entry buy di level area zona orange di sini, tentunya ini jackpot ya kalau menurut saya, dan kenaikannya itu sampai sekarang itu kurang lebih sudah running sekitar 150-an pip ya. Stop loss harus sudah dimajukan kalau misalkan ada rekan-rekan yang dapat entry buy di sini. Tetapi hati-hati, next target maksimum zona pantau minggu ini berada di antara 0.8782 sampai dengan 0.8803. Ini maksimum. Meskipun masih ada peluang harga ini bergerak balik di 0.9000 sebagai physical price levelnya, tapi nanti dulu, jangan buru-buru, itu nanti akan dikerjakan di next time-nya ya, jangka panjang. Tetapi normalnya pergerakan dari satu minggu ini kurang lebih ya, batas pantau maksimal adalah 0.8803 itu sebagai resisten 4-nya. Antisipasi kalau misalkan harga dari segi time frame kecilnya terkoreksi ya, ada dua zona pantaunya untuk re-entry buy kembali kalau misalkan ini valid ya. Resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support atau zona yang saya blok hijau di sini sampai dengan history high minggu lalu yang berada di 0.8710 ya. Ini idealnya kalau misalkan re-entry buy kembali. Tetapi kalau misalkan harga tidak mau terkoreksi ke bawah, jangan dipaksa untuk masuk ke market sekarang. Untuk statusnya saat ini itu sudah on track ya, dan hampir mencapai targetnya. Tetapi gambaran saya ya, kemungkinan dalam waktu dekat ini, malam inilah kurang lebih ya, kalau misalkan harga kedorong balik ke bawah di antara 0.87100 sampai dengan 0.87695 ya, persentasenya kalau menurut saya ini, gambaran saya adalah masih di bawah 30%. Jadi ada peluang entah ini lanjut ke atas, koreksi, ketahan di resisten kedua weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, balik ke atas kembali. Terakhir adalah untuk USD Yen ya. Pergerakan untuk USD Yen ini juga dampak dari pemilu Amerika, kenaikannya itu kurang lebih ya, itu sudah mencapai lebih dari 300 pip. Pergerakan untuk harga kemarin ya, dia memang break low di minggu yang sebelumnya, tetapi tidak mampu mencapai level area support kedua weekly. Kalau misalkan level area SRP saya pecah ya, sebenarnya sih nggak dipecah pun nggak masalah sih. Kalau misalkan level area SRP-nya ini saya pecah ya, sebenarnya ini sudah masuk ke level area batas support kedua weekly-nya ya, kurang lebih, atau zona yang saya blok merah di sini. Cuman kemarin saya lupa gambar, tetapi ini sudah telat ya, mau gimana lagi. Harga itu kan balik lagi ke atas. Untuk saat ini gap sudah ketutup. Harga ini langsung melanjutkan perjalanan ke atas terus ya, masih belum ada tanda-tanda rejeksi. Hati-hati, yang saya khawatirkan resisten kedua weekly yang di sini 154.57 ini akan gampang dilewati. Next targetnya untuk minggu ini saya masih ngincerin yang berada di 155.600 sampai dengan 156.100, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau mau buy sekarang itu sedikit telat, karena ini statusnya adalah on track. Perhatikan di H1-nya ketika harga ya penurunannya tadi, body candle-nya memang ekornya ini kedorong ke bawah lebih dalam, tetapi dari segi konfirmasinya ini masih belum ada konfirmasi. Body candle-nya tutup di bawahnya 153.53 pembulatan ya, atau kurang lebih ya dipasin aja lah body candle-nya di level area tersebut. Tidak menutup kemungkinan malam ini dia akan lanjut bergerak cepat ke atas sampai dengan besok malam ya. Hati-hati, saya curiga, terus terang curiga untuk USD Yen ini berpotensi besar kemungkinan akan mencapai 155.600 sampai dengan 156.14 sebelum Jepang intervensi. Itu yang jadi catatan saya untuk hari ini sampai dengan besok. Tetapi kalau misalkan mau di buy sekarang, terus terang ini telat. Tetapi kalau misalkan berani merisikokan jarak untuk stop loss 100 pip, pertanyaannya kembali lagi, berani atau tidak. Kalau misalkan berani, ya jarak untuk stop loss itu harus berada di bawahnya resisten pertama weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Ruang geraknya itu adalah 100 pip. Batas maksimum target TP pertama itu ruang gerak sekitar 130 pip, maksimum itu sedikit berada di bawahnya R4, ruang gerak sekitar 175 pip. Pertanyaannya adalah berani atau tidak, kecuali ada kesempatan harga sedikit kedorong ke bawah ke sini, itu tentunya lebih ideal. Tetapi planning sesuaikan analisa masing-masing ya. Kalau untuk saya pribadi udah on track, tetapi saya dapatnya adalah buy stop, bukan yang dapat di sini ya, tetapi saya dapat harga tadi ketika harga bergerak di atasnya 152 itu saya baru aktif untuk posisi buy saya. Jadi video ini ya, jadikan aja sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. USD saat ini jangan dilawan dulu, ini masih kedampak dari pemilu Amerika ya. Jadi sesuaikan dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua, jangan overload, jangan overtrade. Rekomendasi akun Zen untuk nekan risiko yang lebih minim atau lebih kecil, cek deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.